Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah. Kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat anugerah karunia yang kita terima darinya. Jamaah rahimakumullah, pagi ini saya ingin untuk membaca beberapa ayat yang ada dalam surat Al-Ankabut. Ya. Mocone nek keliru jadi Kalangkabut. Surah Al-Ankabut, ya, yang artinya laba-laba, ya. Bukan abal-abal, laba-laba. Nah, menarik di dalam ayat ini, ayat yang ke-41 dan seterusnya nanti. Menariknya Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina takhadhu min dunillah awliya'a kamasal ankabut ittakhadat baita. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai pengayom, aulia, sebagai pelindung, ya, sebagai penolong, sebagai wakilnya, ya. Nah, itu kamasal ankabut, seperti laba-laba. Jadi orang yang mengambil selain Allah sebagai pengayom, pengayem, pengaman, gitu ya. Rasa amannya, rasa nyamannya itu digantungkan kepada selain Allah, entah itu harta, entah itu kekuasaan, entah itu pendukung, gitu. Itu oleh Allah diibaratkan orang itu seperti laba-laba yang sedang menjadikan rumah atau membuat rumah. Rumah itu adalah disebut bait. Bait itu karena minimal rumah itu menjadi tempat hunian yang nyaman ketika orang itu berlindung di malam hari. Hari siang itu adalah untuk fantasyiru fil ardi, untuk bertebaran di muka bumi. Tapi ketika malam itu adalah saatnya untuk berlindung, saatnya istirahat. Makanya malam itu dijadikan selimut oleh Allah agar manusia itu bisa istirahat dengan tenang. Nah, rumah itu tujuan utama dibuat adalah menjamin kepada pemiliknya atau pembuatnya bahwa ketika ada di dalamnya itu terasa nyaman, terasa aman, gitu. Sampai-sampai kalau ada istilah baiti jannati, baiti minimal waktu malam itu loh, rumah itu menjadi surga. Kenapa? Orang yang menjadikan selain Allah sebagai pengayom, pelindung, sebagai penolong, itu seperti laba-laba yang menjadikan rumah, yang membuat rumah. Berarti perilakunya itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Kemudian kepercayaannya itu, ya, yang diyakini, dipercayai, diimani, memberikan
keamanan, kenyamanan itu seperti rumahnya laba-laba. Ya. Laba-laba itu kalau bikin rumah yang dikeluarkan apa, Pak? Benang ya. Dia sudah memaksa dirinya untuk mengeluarkan bukan hanya tenaga, tetapi bagian daripada dirinya itu dikeluarkan supaya dia mendapatkan jaminan ketenangan dan kenyamanan. Bahkan rumahnya saja itu dibikin toko, namanya ruko. Jadi ruko, rumah toko, iku jane ya niru laba-laba iki. Omahe digawe enggen jaring panganane ngono lho. Jadi barang yang kelihatannya remeh pun, selemah apapun, ketika Allah menjadikan itu sebagai sarana untuk keselamatan, yo nyelametno menungso. Mula awak dhewe bukan karena barang-barang itu. Tapi ini yang awak contohkan, kalau ada manusia yang kemudian dia itu menjadikan selain Allah sebagai pengayomnya, sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, iku koyok dene kemonggo yang dia menjadikan rumahnya itu sebagai tempat keselamatan dirinya. Padahal rumah itu ada selemah-lemahnya tempat tinggal, serapuh-rapuhnya tempat tinggal. Intinya menjadikan selain Allah sebagai pengayom, pelindung, wakil yang kita serai urusan untuk membuat kita itu aman dan nyaman dalam hidup kita, itu kesalahan, itu kekeliruan. Maka jadikanlah Allahus Samad. Jadikan Allah tempat bersandar, bergantung. Karena dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Laukanu ya'lamun. Sekiranya mereka itu ngerti, mereka itu tahu bahwa perilaku yang mereka lakukan itu tidak bisa memberikan jaminan aman dan nyaman, tidak bisa memberikan perlindungan dan pengayoman, niscaya apa artinya? Gitu. Kan tidak ada artinya. Gawe omah gak kena di gini, tak bisa memberikan jaminan aman nyaman itu. Nah, ainal ma'wa, kemana sebenarnya tempat daripada diam kita pada ujung kehidupan maupun awal kehidupan ini? Ya semestinya harus Allah. Tempat untuk diam kita adalah kepadanya. Mula ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seindah-indahnya nasihat itu adalah kematian. Lah awak dhewe iki tambah tuwek kadang-kala tambah gak elingan. Iya, tambah tua gampang lalian. Biyen isih enom jare kakean sing dieling-eling. Bareng wis tuwa iku wis akeh sing ora eling. Saking akeh ora elinge, nang Gusti Allah ya ngono pancet. Mulai cilik sampai saiki pancet, nggak ada perubahan. Nang Gusti Allah iku elinge iku gak pati akeh ngono lho. Wa tilkal amsalu nadribuha, wa tilka dan begitu amsalu percontohan nadribuha kami membikinkannya linnasi pada manusia. Percontohan kaya dene laba-laba yang membikin rumah itu seperti perilaku orang yang ingin minta pengayoman dari selain Allah, gitu. Itu dibuatkan oleh Allah percontohan seperti itu supaya manusia itu ngeh itu ya, ngerti, ya. Manusia itu paham, ya. Tapi Allah menyebutkan wa ma yaqiluha illal alimun. Wama dan tiada yakiluha memikirkan, merenungkan ya, terhadap percontohan yang demikian indah itu illa kecuali al-alimuna mereka yang berilmu. Balik mana? Mereka berperilaku seperti laba-laba membuat rumah yang sangat rentan, ya sangat lemah itu
karena mereka tidak tahu. Lalu diberi contoh dipaparkan oleh Rasul, mereka juga tetap tidak bisa ngerti. Kenapa? Karena tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Lah menungso iku sering kagum ing dalem gaweane, asile gini nih. Gak kagum ing dalem sing gawe iki mau. Nah, karenanya akal manusia itu harusnya dituntun untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang berserakan di jagat raya ini, yang itu sering disebut dengan ayat-ayat semesta. Ayat-ayat semesta. Nah, dari ayat-ayat semesta itu kemudian dipersandingkan dengan ayat-ayat yang sifatnya adalah Qur'aniyah, kalam, perbincangan Allah, kalam, Quran, kitab suci. Nah, ketika manusia itu menemukan apa yang di semesta, dan nyatanya banyak yang tidak bisa untuk diakal-akalkan melalui pendekatan materialisme tadi itu, maka itu harus diyakini, itu dipercayai, dan itulah sumber pengetahuan yang membangkitkan spiritualitas kita. Jadi berdimensi imani. Kenapa dipercayai? Ya karena nggak bisa dimasukkan di akalnya, Mas Yan. Makanya dipercayai. Sepanjang dia masih masuk logika, nalar, itu bisa untuk pakai ilmu, pengetahuan. Dan pengetahuan itu bisa membawa manusia memahami dan mengerti perkara-perkara itu dengan tepat, dengan benar. Nah, persoalannya kan wa ma yaqiluha ilal alimun, balik mana? Tidak bisa menggunakan nalar yang benar kalau dia tidak berilmu. Makanya Nabi Adam itu pertama kali diperkenalkan allama Adamal asma'a kullaha. Untuk bisa membawa diri harus sadar diri, bisa sadar diri harus dimulai dari tahu diri. Untuk tahu diri harus punya ilmu. Maka kadang-kala ada orang, dulu mana ilmu dengan akhlak, dulu mana ilmu dengan iman. Ilmu itu sifat dasar orang yang bisa untuk mengenal. Loh, kalau nggak punya ilmu ya nggak bisa kenal, nggak bisa tahu. Bagaimana kau mengenal Tuhanmu? Harus punya ilmu. Bagaimana kau mengenal dirimu? Harus punya ilmu. Ilmu itu sifat asal yang diberikan Allah kepada manusia. Makanya Adam itu tidak dibebani apapun sebelum diajari. Ya, itulah hebatnya Islam. Bagi orang yang tidak tahu terhadap hukum suatu perkara, dia tidak dibebani melaksanakan itu. Bagi yang tidak mampu menjalankannya, dia juga tidak dibebani untuk melaksanakan itu. Beda dengan hukum positif. Begitu diundangkan, tahu nggak tahu, baca nggak baca, sudah mengikat semuanya. Loh, kira-kira adil mana antara hukum Tuhan dengan hukum manusia? Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Waktunya sudah mepet, ya, tinggal 3 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi, ini bingkainya adalah mendorong kita untuk lebih mengerti bahwa apa yang kita pilih jangan sampai salah, jangan sampai keliru, karena kesalahan dan keliruan dalam memilih kalau tidak disadari, tidak diilmui lagi, bisa membawa pada penderitaan di ujung kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum nasrun minna wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.